Tuhanku, berilah kami seorang anak, agar dapat melanjutkan keturunan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua yang telah menyaksikan video ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Sapitri dari SMA Negeri 3 Marangkayu. Kali ini saya Nur Fadilah Sapitri akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenung. Pada zaman dahulu kala, di kampung Melanti, Hulu Dusun, berdiamlah sepasang suami istri, yakni petinggi Hulu Dusun dan istrinya yang bernama Babu Jarumah. Usia mereka sudah cukup lanjut dan mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Mereka selalu memohon kepada Dewata agar segera diberikan seorang anak sebagai penerus keturunannya. Oh Tuhanku, berilah kami seorang anak agar kami dapat melanjutkan keturunan kami. Pada suatu hari, keadaan alam menjadi sangat buruk. Hujan turun dengan sangat lebat selama 7 hari 7 malam, diiringi dengan petir yang menyambar silih berganti. Angin bertiup dengan cukup kencang. Tak seorang pun penduduk Hulu Dusun yang berani untuk keluar rumah, termasuk petinggi Hulu Dusun dan istrinya. Pada hari ke-7, persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak keluarga ini sudah habis. Untuk keluar rumah, mereka tak berani karena keadaan cuaca yang sangat buruk. Akhirnya, petinggi pun memutuskan untuk mengambil salah satu kasau dari atap rumah mereka untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Saat petinggi membelah kasau itu, alangkah terkejutnya ia ketika ia melihat ada seekor ulat kecil yang sedang menatap ke arahnya dengan matanya yang halus. Seakan-akan ulat kecil itu minta dikasihani dan dipelihara. Saat petinggi mengambil ulat itu, keajaiban alam pun terjadi. Hujan yang turun disertai dengan petir dan gemuruh guntur selama 7 hari 7 malam seketika berhenti saat itu juga. Hari menjadi cerah seperti sedia kala. Sang surya pun menampakkan dirinya kembali di balik awan yang putih. Seluruh penduduk Hulu Dusun merasa bersyukur dan gembira atas perubahan cuaca ini. Ulat kecil itu dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi Hulu Dusun. Babu Jarumah sangat rajin merawat dan memberikan makanan berupa daun-daun segar kepada ulat itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ulat kecil itu tumbuh membesar dengan cepat dan ternyata ia adalah seekor naga. Pada suatu malam, petinggi bermimpi bertemu dengan seorang putri yang sangat cantik jelita, yang merupakan penjelmaan dari seekor naga tersebut. Ayah dan bunda tak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah tumbuh besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi. Di samping itu, Ananda minta agar ayahanda membuatkan sebuah tangga agar dapat meluncur ke bawah. Ucap sang putri. Keesokan paginya, petinggi pun menceritakan mimpinya kepada sang istri. Mereka berdua lalu membuatkan sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Saat sang naga hendak beranjak turun, ia berkata, dan suaranya persis seperti suara putri yang didengar di dalam mimpi petinggi semalam. Bila mana Ananda telah turun ke tanah, hendaknya ayah dan bunda mengikuti kemana saja Ananda merayap.
Di samping itu, Ananda minta agar ayahanda membakarkan wijen hitam dan taburi tubuh Ananda menggunakan beras kuning. Jika Ananda merayap sampai ke sungai, ikutilah buih yang muncul pada permukaan sungai. Saat sang naga beranjak hendak turun menuju ke tanah, dan kemudian sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah. Kemudian ia merayap menuju ke arah sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir. Kemudian ia berenang ke tepian batu. Di tepian batu, ia kembali berenang 3 kali ke kiri dan 3 kali ke kanan. Kemudian ia pun menyelam. Di saat sang naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat. Air bergelombang, hujan, petir, dan gemuruh guntur bersahut-sahutan. Perahu yang ditumpangi petinggi pun segera didayung ke tepian. Setelah sampai di tepian, keadaan menjadi tenang kembali. Matahari pun muncul kembali disertai dengan hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya merasa heran. Mereka mengamati permukaan sungai Mahakam dan mencari-cari di mana sang naga berada. Tiba-tiba permukaan sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Pelangi menumpukan warna-warninya ke tempat buih itu meninggi di atas permukaan air. Babu Jaruma melihat seperti ada kumala yang bercahaya berkilau-kilauan. Mereka pun mendekati gelembung buih yang bercahaya tadi, dan alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat di gelembung buih itu terdapat seorang bayi perempuan yang sedang terbaring di dalam sebuah gong. Gong dan bayi perempuan itu meninggi di atas permukaan air, dan tampaklah seekor naga yang sedang menjunjung gong tersebut. Semakin gong dan naga itu meninggi di atas permukaan air, tampaklah seekor binatang aneh yang sedang menjunjung gong dan naga tersebut. Petinggi dan istrinya merasa ketakutan melihat kemunculan binatang aneh itu, yang tak lain adalah lembu swana. Tak lama kemudian, perlahan-lahan lembu swana dan sang naga itu tenggelam ke dalam air, dan hanya tertinggallah sebuah gong yang berisikan bayi perempuan dari kayangan itu. Gong dan bayi perempuan itu segera diambil oleh Babu Jaruma dan dibawanya pulang. Petinggi dan istrinya merasa sangat bahagia atas karunia seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi perempuan itu dirawat dengan baik oleh mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditujukan kepada mereka, bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung. Bayi perempuan inilah yang kelak akan menjadi istri dari Raja Kutai Kartanegara pertama, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Demikianlah mitologi mengenai asal-usul naga yang mengantarkan Putri Junjung Buih atau Putri Karang Melenung, Ibu Suri dari Raja-Raja Kutai Kartanegara. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.